Selingkuh dengan teman sendiri. Ini jenis selingkuh paling pengecut karena bersembunyi di balik kata teman. Tidak ada pengakuan, tidak ada keberanian, hanya pergeseran batas yang disengaja sambil pura-pura tidak sadar. Candaan dibuat makin personal, curhat dipelihara tiap malam, empati dipakai sebagai pintu masuk ketergantungan. Semua dilakukan pelan agar bisa selalu bilang, kan cuman teman. Pelakunya merasa paling aman karena tidak pernah secara resmi melanggar. Padahal justru disitulah kebusukannya. Ini pengkhianatan yang dirawat, bukan kejadian spontan. Pasangan digeser pelan-pelan sampai suatu hari sadar dirinya bukan lagi pusat, hanya latar yang keberadaannya diambil alih oleh teman yang selalu tahu kabar, emosi, dan luka lebih dulu. Di era sekarang, ini bukan hal langka. Budaya oversharing, normalisasi curhat lintas batas, dan glorifikasi kedekatan emosional tanpa komitmen membuat selingkuh model ini terlihat wajar. Bahkan berkali-kali muncul di kasus figur publik. Hubungan runtuh bukan karena seks, tapi karena ada teman baik yang terlalu hadir. Dan ketika ketahuan, pelaku masih berani bertanya, salahku di mana? Salahnya sederhana, kamu tahu batas dan kamu memilih menginjaknya. Selingkuh dengan teman pasangan. Ini bukan sekadar selingkuh, ini pengkhianatan sosial yang sadar, terencana, dan sama sekali tidak punya alasan pembelaan. Pelaku tahu persis siapa yang akan dihancurkan, pasangan yang percaya dan lingkar pertemanan yang merasa aman. Tapi tetap lanjut karena yakin bisa bermain di dua sisi, sok dewasa, sok rapi, sok bisa mengatur risiko. Kepercayaan dijadikan alat, akses ke rumah, cerita pribadi, bahkan konflik pasangan dipakai sebagai peta jalan untuk mendekat. Ini bukan cinta yang tumbuh, ini oportunisme emosional. Setelah kejadian seperti ini, tidak ada lagi kata teman yang netral. Semua jadi mencurigakan, semua jadi terasa palsu. Polanya selalu sama. Awalnya bercanda, lalu curhat, lalu pura-pura khilaf. Dan ketika terbongkar, pelaku masih berani bilang tidak sengaja. Itu bukan alasan, itu kebohongan tahap akhir. Karena tidak ada satupun langkah di sini yang tidak disadari. Selingkuh dengan mantan. Ini bukan kisah cinta yang rumit, ini soal orang yang belum selesai tapi sok siap membangun hubungan baru. Pelaku tahu dirinya masih terikat secara emosional dengan masa lalu, tapi tetap mengajak orang lain masuk ke hubungan yang cacat dari awal. Komunikasi dengan mantan dipelihara bukan karena dewasa, tapi karena tidak sanggup benar-benar melepaskan. Masih butuh validasi lama sambil menikmati kenyamanan baru. Di sini pasangannya bukan pasangan, tapi pengisi waktu. Mantan tetap jadi tempat pulang emosional. Sementara hubungan sekarang cuma etalase agar terlihat normal secara sosial. Pelaku sering berdalih, sudah move on. Padahal kalau benar selesai, tidak ada alasan untuk menjaga intensitas chat, curhat, dan nostalgia. Yang ada hanyalah ketakutan sendirian. Banyak kasus hubungannya runtuh karena mantan yang tiba-tiba dekat lagi. Bukan sekali, bukan dua kali. Polanya selalu sama. Reuni, komunikasi intens, lalu drama. Pasangan resmi jadi korban dari konflik yang bahkan bukan miliknya. Selingkuh dengan mantan itu kejam karena pelaku tahu persis sumber masalahnya, tapi memilih menularkan luka itu ke orang lain. Itu bukan cinta, itu ego yang belum dibereskan. Selingkuh dengan rekan kerja. Ini bukan soal kedekatan yang tidak terhindarkan, ini soal kegagalan mengendalikan diri di ruang profesional. Intensitas kerja bukan alasan, lembur bukan pembenaran, dan satu kantor bukan takdir. Semua orang dewasa tahu batas. Bedanya, pelaku memilih untuk menginjaknya berulang kali sambil berharap tidak ada yang menyadari. Senyum dibuat lebih lama, chat kerja berubah jadi pribadi, dan urusan kantor dijadikan tiket masuk ke ranah emosional. Pelaku sering berdalih ini alami, tumbuh begitu saja. Omong kosong, tidak ada yang alami dari keputusan sadar untuk terus membalas pesan di luar jam kerja, menyimpan rahasia dari pasangan, dan menikmati kedekatan yang jelas melanggar etika. Ini bukan chemistry, ini kelalaian yang dipelihara. Profesionalitas dipakai sebagai topeng, padahal isinya nafsu dan ego. Polanya selalu sama. Awalnya kerja tim, lalu curhat, lalu tidak sengaja. Selingkuh dengan rekan kerja itu bukan kecelakaan. Itu pilihan sadar untuk mengkhianati pasangan sambil mempertaruhkan integritas diri sendiri. Selingkuh dengan atasan atau bawahan. Ini bukan kisah cinta terlarang yang rumit, ini penyalahgunaan relasi kuasa yang sadar dan disengaja. Pelaku tahu posisi tidak setara, tahu ada risiko, tahu ada orang lain yang akan dirugikan, dan tetap lanjut karena ada keuntungan yang bisa dipanen. Entah itu validasi ego, rasa berkuasa, kemudahan akses, atau citra sosial yang terasa naik. Semua dihitung, bukan kebetulan. Yang membuatnya menjijikan adalah cara pelaku membingkainya. Dibungkus dengan narasi suka sama suka, chemistry
istri, atau kedekatan emosional. Padahal dalam relasi kuasa, persetujuan selalu problematis. Ada tekanan, ada ketergantungan, ada ketakutan kehilangan posisi. Ini bukan hubungan setara, ini situasi yang dimanfaatkan. Jabatan runtuh, reputasi hancur, dan pasangan di rumah menanggung malu dari keputusan egois yang sama sekali tidak perlu. Ini bukan kompleks, bukan abu-abu. Ini pelanggaran etika yang terang. Dan ketika pelaku masih berani menyebutnya hubungan, itu hanya bukti bahwa kekuasaan sudah lama mematikan rasa tanggung jawab. Selingkuh dengan teman online. Ini selingkuh versi pengecut digital. Tidak berani ketahuan, tidak berani terlihat, tapi ingin tetap merasa dekat dan diinginkan. Jarak dipakai sebagai tameng moral, tidak ketemu, tidak sentuh, jadi merasa paling bersih. Padahal keterikatan emosionalnya nyata dan disengaja. Chat panjang tiap malam, panggilan suara yang disembunyikan, dan perhatian konsisten yang ironisnya lebih utuh daripada yang diberikan ke pasangan sendiri. Pelaku tahu persis apa yang sedang dibangun, tapi pura-pura bodoh karena merasa aman di balik layar. Pasangan nyata ditinggalkan secara emosional, dibiarkan bicara sendiri, lalu pelaku bertanya, kenapa hubungan terasa dingin? Ini bukan ketidaktahuan, ini penyangkalan aktif, emosi dipindahkan, tanggung jawab ditinggalkan. Selingkuh online itu bukan main-main. Kalau kamu memberi waktu, perhatian, dan emosi ke orang lain sambil mengabaikan pasangan, jarak tidak membuatmu lebih tidak bersalah, hanya lebih licik. Selingkuh dengan game. Ini selingkuh versi defensif, tidak melibatkan manusia lain, tapi tetap menghancurkan hubungan dengan konsisten dan sadar. Pelaku memilih game berjam-jam, tiap hari, tiap malam, lalu menuntut pasangan untuk mengerti. Waktu habis, perhatian nol, empati mati, pasangan bicara dianggap gangguan, kehadiran dianggap interupsi, dan kebutuhan emosional dianggap drama. Ini bukan hobi, ini pengabaian yang dipoles jadi kesukaan pribadi. Pelaku rela begadang demi layar, tapi malas hadir 5 menit untuk percakapan nyata. Lalu heran kenapa hubungan dingin. Ini bukan kebodohan, ini pilihan. Selalu sama polanya. Pelaku merasa tidak bersalah karena tidak selingkuh dengan orang. Padahal, mengalihkan seluruh waktu dan perhatian dari pasangan adalah bentuk pengkhianatan juga. Kalau kamu memilih game setiap hari dan menyebut pasangan berlebihan karena menuntut kehadiran, kamu tidak kecanduan. Kamu cuma egois dan pengecut, bersembunyi di balik joystick agar tidak perlu bertanggung jawab. Selingkuh dengan gebetan lama yang tidak jadi. Ini bukan masa lalu, ini cadangan. Seseorang yang sengaja disimpan di rak emosional, dijaga tetap hangat, tapi tidak pernah dipilih atau dilepas. Pelaku menjalani hubungan sambil memelihara kemungkinan lain, seolah hidup adalah katalog opsi. Gebetan lama dihubungi lagi dengan alasan receh, sekadar nyapa, lama nggak ketemu, ngobrol nostalgia. Padahal niatnya jelas, menjaga pintu tetap terbuka kalau hubungan sekarang gagal. Di kondisi sosial sekarang, ini makin normal karena dibantu media sosial. Tinggal scroll, react story, lalu obrolan hidup lagi. Tidak perlu usaha besar, cukup konsistensi licik. Pelaku merasa cerdas karena tidak benar-benar selingkuh, padahal sedang mengkhianati pasangan setiap hari dengan setengah hati dan setengah komitmen. Ini bukan nostalgia, ini ketidakjujuran aktif. Kalau kamu mencintai seseorang sambil menyimpan orang lain sebagai opsi, kamu tidak bingung. Kamu cuma egois dan pengecut. Selingkuh dengan artis. Ini selingkuh versi halu, tapi dampaknya nyata. Pelarian emosional paling malas karena objeknya aman. Artis, idol, figur publik yang tidak akan pernah menuntut komitmen, tidak akan marah, dan tidak akan membalas secara personal. Pelaku mengalihkan emosi, waktu, dan atensi ke sosok yang mustahil hadir, lalu merasa dirinya tidak bersalah karena kan cuma ngefans. Padahal yang dilakukan jelas. Menarik diri dari hubungan nyata karena tidak sanggup menghadapi manusia sungguhan dengan kebutuhan sungguhan. Fanwar, streaming berjam-jam, bela mati-matian artis yang bahkan tidak tahu namanya. Ada yang lebih hafal jadwal idol K-pop daripada kondisi mental pasangannya sendiri. Pasangan minta ngobrol 5 menit dianggap ribet, tapi live 2 jam ditonton tanpa kedip. Ini bukan loyalitas, ini pengalihan emosi yang disengaja. Pasangan kalah bukan karena kurang menarik, tapi karena fantasi selalu lebih mudah dari tanggung jawab. Dan memilih fantasi terus-menerus itu bukan kebetulan, itu keputusan sadar untuk lari. Selingkuh dengan orang tua teman sendiri. Ini cerita tentang pengkhianatan yang paling busuk. Selingkuh dengan orang tua teman sendiri bukan cuma soal nafsu, tapi soal rusaknya akal dan moral. Pelakunya tahu betul garis batas, tapi tetap diterabas. Datang ke rumah teman, duduk manis, sok sopan, lalu di belakang berubah jadi bangsat yang menggerogoti keluarga orang. Orang tua yang terlibat juga sama saja, munafik, pura-pura dewasa, tapi gampang tergelincir. Bohong ke pasangan, bohong ke anaknya, dan merasa aman karena pelakunya cuma temannya anak. Yang paling kena dampaknya justru temannya itu. Kepercayaan hancur, rasa aman lenyap, dan hubungan yang dibangun bertahun-tahun ambruk dalam satu kebohongan sialan. Tidak ada alasan
alasan pembenar. Ini bukan cinta, ini kerakusan. Bukan salah keadaan, tapi pilihan sadar. Semua pihak tahu risikonya, tapi tetap jalan. Setelah ketahuan, yang tersisa cuma malu, marah, dan rasa jijik. Selingkuh jenis ini meninggalkan bekas panjang dan pelakunya pantas menanggung akibatnya tanpa banyak bacot.